Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Sidang kasus pelanggaran ITE dan akses ilegal yang menahbiskan Adam Denny sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pegiat media sosial yang dilaporkan anggota Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni itu wajib hadir secara offline karena sidang kali ini beragendakan pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang yang berlangsung alot itu, Adam Denny menyebut nama terdakwa kedua, Nimade Dwita Anggari, sebagai pihak yang memberikan nota pembelian sepeda Ahmad Sahroni. Lalu benarkah hanya dari nota pembelian sepeda yang diberikan Dwita Anggari, Adam Denny langsung mencium adanya dugaan tindak korupsi sehingga mengunggah data itu ke akun Instagramnya? Dokumen perusahaan, adakah juga dokumen mengenai penjualan pembelian sepeda? Yang diposting oleh saudara Adam Denny tidak ada yang mulia, karena di situ ada hanya file Ahmad Sahroni. Itu saja yang ada. Dokumen tidak ada. Dokumennya tidak ada yang diposting oleh saudara Adam Denny. Kalau ada tulisan file Ahmad Sahroni itu apa? Itu explanation saya, di situ ada explanation page yang dimana itu adalah penjelasan kepada saya dari saya ke accounting saya yang mulia. Kalau dokumen penjualan sepeda? Itu saya gabungkan melalui aplikasi dan saya kasih musik, lalu saya posting di feed. Posting di feed. Yang di posting di feed itu yang sudah ada gabungkan. Iya, yang ada caption morning sudah dapat paket kiriman. Nah itu. Yang diupload oleh Adam Denny dan juga yang disampaikan oleh Nimade dengan kata-kata panas dingin katanya. Artinya yang pertama, terdakwa dua Nimade sangat yakin sekali bahwa transaksi ini merugikan keuangan negara. Makanya dia memberikan data tersebut kepada Adam Denny. Upload ini saja, karena dengan diupload ini panas dingin lah. Saat mendapatkan data yang diperoleh dari akses ilegal, Adam Denny dan Dwita punya rencana untuk melaporkan Ahmad Sahroni ke KPK. Namun sebelum niat itu terrealisasi, keduanya seolah tergiur untuk memberi peringatan tegas kepada Ahmad Sahroni dengan menulis caption yang terkesan menyindir anggota Komisi 3 DPR itu. Bahkan dalam captionnya, Adam Denny lupa memblur nama Ahmad Sahroni sehingga caption itu dianggap tindakan fitnah dan pencemaran nama baik karena Adam Denny cuma pegiat sosial, bukan seorang penegak keadilan dan tidak berwenang memposting data, apalagi menyatakan seseorang bersalah melakukan tindakan korupsi. Alasan saya menerima karena memang saya ada rayuan juga mendapatkan relasi karena saya jujur tadi menjelaskan bahwa saya butuh relasi tersebut ya kan. Dorong. Nah terus yang kedua ketika permasalahan ini sebelum mengenai ke diri saya sudah diajak bertemu lagi. Diajak bertemu melalui Dokter Tirta disuruh oleh menantu dari Wakapolri inisial S yang pernah menjadi menteri. Nah, terus yang orang kedua ini yaitu mantan ajudannya dari Wakapolri inisial S juga. Nah, dua orang ini menyuruh saya ngopi, damai, cuma kan saya menolak. Nah, karena apa? Saya ingin meluruskan yang bengkok ini. Karena pada pertama saya sudah cukup kecewa dengan saudara AS. Kami sebagai penasihat hukum menyerahkan kepada majelis hakim apakah dia hatinya lebih menonjol kepada pelanggaran undang-undang ITE ataukah hati nuraninya terbuka bahwa apa yang dilakukan para terdakwa ini semata-mata hanya untuk memberikan informasi dugaan tindak pidana. Tinggal kita serahkan ke majelis hakim. Nah, kemana nih hatinya, keyakinan hatinya dia. Walaupun tadi ada pertanyaan dari majelis hakim mengatakan kepada terdakwa dua khususnya, kenapa saudara minta untuk diblur? Karena saya tahu itu melanggar undang-undang ITE. Tapi kan itu bahasa orang awam. Apakah melanggar undang-undang ITE secara hukum? Kalau saya pribadi saya tegaskan tidak melanggar. Kalau secara hukum. Kesaksian Adam Denny dalam sidang itu sekaligus menggugurkan pernyataan yang diucapkannya di depan awak media beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Adam Denny memang sempat menyebut bahwa ia belum memposting data itu
namun sudah dilaporkan Ahmad Saroni dan diciduk polisi. Selain motif pengawasan tindak pidana korupsi, lu katanya ngupload itu karena sakit hati. Itu sakit hati karena apa, Dam? Sakit hatinya itu karena memang ternyata dari saudara AS ini tidak ada komitmen kepada saya, tidak ada perubahan, dan terus lagi pula ketika saya meminta rembes, dia bilang katanya kan ketika berteman dengan dia hidup saya akan enak. Tapi kan lu sempat ke Bali, kenapa nggak selesai waktu di Bali, Pak, Dam? Itu udah diselesaikan, tapi ketika saya habis ketemu sama dia, saya minta rembes soal transportasi saya 12 hari selama di Bali, itu kan digantinya 5 juta doang, buktinya juga ada kok. Ya kita lihat Crazy Rich kok bisa kayak begitu gitu loh, katanya hidup saya dijamin enak, ternyata apa ya kan? Ya, akhirnya Adam Denny mengakui perbuatannya bersama Dwita Anggari. Keduanya divonis didakwa melanggar Undang-Undang ITE berupa melakukan transisi elektronik hingga mengakibatkan terbukanya suatu informasi pribadi seorang pejabat negara. Jika terbukti bersalah, Adam Denny dan Dwita Anggari terancam hukuman 6 tahun penjara. Yang penting sekarang saya terkena masalah Berapa pekan lagi bakal dituntut gimana, Dam? Semoga pengadilan ini tegak lurus dan tidak berpihak kepada pejabat, itu aja ya. Kalau berpihak kepada pejabat kita lihat tuntutannya nanti, saya akan eksekusi itu semua melalui pengacara saya. Tanggal 30. Nah ini tanggal 30 seru nih. Tuntutan masalahnya kan. Nah, kita lihat nanti mau panjang atau pendek tergantung dari mereka yang punya hati. Ya. Kalau seandainya mau pendek, saya juga tidak mau panjang-panjang. Adam ini juga udah mau mengalah kok dia. Tapi kalau seandainya masih bersih keras, ya mau menghukum orang, yang pertama, ya perkara di dunia panjang pasti panjang. Ada banding, ada upaya hukum lain-lainnya lah. Yang kedua, ingat. Pertanggungjawaban kita sebagai penegak hukum, kalau kita menghukum orang yang tidak bersalah, dunia akhirat kita pertanggungjawabkan. Di Pengadilan Negeri Tangerang Kota, sidang kasus investasi tabung tanah yang memposisikan Ustadz Yusuf Mansur sebagai tergugat mengalami penundaan. Majelis Hakim terpaksa menunda sidang karena UYM batal menghadirkan 2 saksi yang menguatkan pembelaannya. Yang menarik, pengacara Ariel Mukhtar yang biasanya mewakili sang Ustadz tak nampak batang hidungnya. Ia digantikan oleh pengacara Desi Fitriani. Kepada awak media, Desi hanya berkata singkat dan tak menjelaskan mengapa 2 saksi yang dijadwalkan hadir sejak minggu lalu auto mendadak berhalangan. Hari ini harusnya pemeriksaan saksi, agendanya pemeriksaan saksi dari pihak kami, tapi karena saksi kami berhalangan hadir, kami minta ditunda 1 minggu. Berapa orang saksi nanti yang Insya Allah 2. Jadi penundanya akan dilaksanakan sidang kembali tanggal 25 Mei. hari Rabu. Tentang seteru hukumnya yang terkesan memperlambat sidang, pengacara Asfa Davibia yang mewakili 3 penggugat tak mau bereaksi negatif. Yang pasti, Asfa yang berusaha menegakkan hak-hak 3 kliennya, masing-masing Suratin, Aida Alamsyah, dan Yeni Ramawati, siap meredam kesaksian dari pihak UYM. Nah, Bang, sebagai penggugat gimana nih Bang, artinya sidang kembali ditunda, artinya berlarut-larut, apakah ada salah satu kerugian juga Bang? Nggak ada sih, kita biasa pengacara kan, ini biasa, ini proses kok. Jadi hukum acaranya begitu, kayak kita ikutin aja. Kira-kira ketidaksiapannya saksi hari ini tidak hadir menjadi salah satu? Enggak. Itu juga nggak sih Bang? Saya nggak tahu alasannya ya, tapi tadi secara resmi saya dikatakan bahwa berhalangan hadir. Ya kita ikutin saja. Sejak tahun 2014, kasus investasi tabung tanah yang membelit UYM sudah meresahkan sejumlah jamaah Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Pasalnya, setelah mereka terbujuk untuk ikut investasi tabung tanah dan mentransfer uang sesuai yang diminta pihak UYM, mereka sulit menghubungi manajemen UYM. Ketika upaya damai juga tak bisa ditempuh, ketiga penggugat terpaksa memperkarakan UYM secara perdata. Lalu benarkah UYM merasa tidak bersalah atas kasus investasi tabung tanah yang diperkarakan itu?
Jika uang ratusan juta yang diminta Suratin, Aida Alamsyah dan Yeni Ramawati sebagai kompensasi kerugian mereka selama 8 tahun dianggap berlebihan oleh UYM, berapakah nominal yang ingin diganti oleh ayah Wirda Mansur itu? Seperti inilah klarifikasi UYM saat tampil di konten YouTube perdana milik Wirda Mansur putrinya. Papa, histori ini terjadi berulang-ulang dari papa muda juga kan udah ngalamin dan sekarang kan orang menyaksikan juga. Gitu. Apa sih yang membuat papa di awal? Kalau sekarang papa yakin kan wajar karena udah pernah terjadi sebelumnya dan terjadi. Nah untuk orang-orang yang nggak pernah punya histori apa-apa, nggak punya bayangan apa-apa, kayak put in mind papa tuh ada di papa waktu muda lah, waktu jauh dari keluarga, waktu dikecilin sama orang, yang bikin papa visionnya tetap ke depan itu apa? Allah yang Maha Tinggi. Gitu. Jadi papa belajar dari Quran itu ya, bagaimana kemudian orang yang bertahan dengan narasinya, orang yang bertahan dengan impiannya, dengan cita-citanya, orang yang bertahan kemudian dengan impiannya dan dia sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang insya Allah dengan izin Allah, Allah tunjukkan kuasanya itu. Jangan suudzon mulu jadi orang. Iya, nggak apa-apa suudzon orang itu. Sekali lagi gini loh, jangan pernah takut sama suudzonnya orang, jangan pernah takut sama buruk sangkanya orang, jangan pernah takut sama bulian, hinaan, ancaman, bahkan tindakan-tindakan fisik seseorang atau kelompok atau siapapun. Jangan pernah takut. Kenapa? Nggak ada ngaruhnya. Walaupun ngaruh, itu hanya akan membuat cita-cita kamu, cita-cita kalian itu akan jadi, gitu aja.